Bersyukur seringkali disebut sebagai sebuah kewajiban yang patut dilakukan oleh setiap orang percaya kepada Tuhan. Namun sesungguhnya bila mau menelusuri dan memperdalam tentang makna dan nilai bersyukur, sesungguhnya bersyukur bukan sekedar tindakan biasa atau sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Namun bersyukur memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang bukan semata dari tindakan atau aktivitas bersyukur. Entah dengan menyanyi, entah dengan memuji, entah dengan hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Tetapi sebuah kekuatan yang berasal dari Tuhan yang kepadanya kita bersyukur. Karena semakin kita bersyukur kepada Tuhan, semakin Tuhan juga akan melimpahkan akan kasih-Nya, penyertaan, kekuatannya dilimpahkan kepada setiap kita. Dan lebih lagi, bersyukur itu adalah sesuatu yang menandakan kehidupan. Karena hanya yang hidup yang dapat bersyukur. Mari kita renungkan bersama. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Yesaya pasal 38 ayat 18 sampai yang ke-19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ungkapan dari Yesaya 38 ayat 18 sampai 19 merupakan kutipan dari doa Hizkia, seorang raja di Israel yang pada saat itu didoakan oleh Nabi Yesaya untuk kesembuhannya. Hizkia sedang mengalami sakit parah dan bahkan nyawanya hampir tak terselamatkan. Sebentar lagi, menurut keadaan yang ada, dia akan selesai hidupnya. Namun Yesaya mendoakan Hizkia dan kita lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Hizkia. Dan apa yang tadi dibacakan dari Yesaya 38 ayat 18 sampai 19 merupakan penggalan doa Hizkia kepada Tuhan. Di dalam permohonannya untuk supaya Tuhan berikan kepadanya kesembuhan, dia tetap mengungkapkan satu perkataan agung untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam keadaan lemah tubuhnya. Bahkan di dalam keadaan dia ada di ujung tanduk sebentar lagi akan mati. Tapi lalu terungkapkan sebuah perkataan demikian bahwa dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Seolah Hizkia berkata kepada Tuhan bahwa kalau saya mati saya tidak dapat lagi bersyukur kepadamu. Dan dikatakan lanjut lagi, maut tidak dapat memuji-muji engkau. Karena dia ada di ambang maut, maka Hizkia mengatakan bahwa kalau maut menjemput, saya tidak dapat lagi memujimu ya Tuhan. Dan dilanjutkan lagi dengan mengatakan orang yang turun ke liang kubur tidak akan menantikan kesetiaan Tuhan. Semua ini merupakan sebuah ungkapan di balik keputusasaan dan kelemahan tubuh Hizkia. Dia menyatakan sebuah pernyataan yang agung, bahwa bila ia mati sesungguhnya kesempatan bersyukur itu tidak ada lagi. Dan bahkan dia katakan bahwa hanya orang yang hidup yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti apa yang dia lakukan pada saat itu. Hizkia ingin mengatakan bahwa hanya orang hidup yang dapat mengucap syukur, atau kalau mau ditafsirkan, Hizkia ingin mengatakan bahwa bersyukur adalah tanda seseorang itu hidup. Orang hidup bukan saja ditandai dia masih bisa bernafas, dia masih sehat dan masih segar bugar, masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa merasakan, bisa bertindak. Sesungguhnya bukan itu saja yang disebutkan kepada orang sebagai orang hidup. Tetapi kehidupan justru lewat ungkapan Hizkia di sini adalah ditandai dengan bersyukur. Tandanya orang itu hidup
adalah dia selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam kelemahannya, walaupun dalam kesakitannya, walaupun di dalam keterbatasannya. Bukankah Hizkia juga mengatakan bahwa seorang bapa dalam hal ini adalah Yesaya memberitahukan tentang kesetiaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Dan pada saat itulah maka Hizkia menyadari betapa dia membutuhkan kesetiaan Tuhan. Dan untuk itu, sekalipun dia dalam keadaan yang sekarat, Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah menahan kasih setia memelihara hidupnya. Ini yang menyebabkan dia bersyukur. Lewat apa yang diungkapkan oleh Hizkia, mau ajarkan kepada kita bahwa tanda orang hidup adalah bersyukur. Karena itu, pada saat dimana kita berhenti bersyukur, kita sebenarnya siap-siap untuk mati. Tentu saja dalam hal ini mati secara rohani. Karena orang yang bersyukur itu menandakan dia hidup. Bahkan bukankah kita melihat bagaimana sosok orang-orang yang ada di dalam kitab suci, yang bahkan menjelang ajalnya tetap bersyukur, yang bahkan menjelang habis nyawanya dia tetap bersyukur, untuk menandakan bahwa dia masih hidup. Karena itu marilah kita mencoba menyelami makna ini, bahwa tanda kita hidup adalah selalu bersyukur. Marilah terus bersyukur sebagai sebuah ciri orang yang hidup. Kalau kita memilih hidup, maka harusnya kita memilih bersyukur tanpa henti, bersyukur tanpa redup, bersyukur terus-menerus dalam segala keadaan, menandakan bahwa hidup masih ada dalam hidup kita, dan Tuhan Sang Maha Hidup selalu menopang kita. Mari tetap belajar bersyukur dalam segala keadaan, suka maupun duka, dalam keadaan gembira ataupun tangis, dalam keadaan kelaparan ataupun kenyang, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan jatuh miskin atau kejayaan kaya raya. Tuhan mengasihi kita, mari kita belajar terus bersyukur, bukan saja sebagai kewajiban, tetapi merupakan bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Tak henti bersyukur, karena Tuhan selalu bersedia menggendong dan menyertai hidup kita senantiasa. Amin.